Halo teman-teman, selamat datang kembali di Story Mega. Di video kali ini kita akan bahas manhwa Sun Mancher of the Scorched Desert. Cerita dimulai. Terlihat seorang laki-laki telah berjuang dengan sekuat mungkin untuk keluar dari hisapan seekor monster yang mencoba untuk melahap segalanya. Ia berusaha mati-matian mendaki gunung pasir yang terhisap ke dalam mulutnya monster itu. Dengan rasa keputusasaan, ia bergumam. Di dalam dunia yang sampah ini, aku pun menjalani kehidupan yang benar-benar menyedihkan. Mereka yang lemah, yang memiliki kekayaan dan juga status, akan dilahap oleh mereka yang kuat. Itulah kenapa aku sekarat karena aku terlalu lemah. Dikisahkan, pada sekitar 100 tahun yang lalu, seberkas cahaya yang sangat terang telah menghantam bumi ini dengan begitu keras. Kemudian, ia pun langsung melahap semua kehidupan yang berada di dalam bumi itu dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dan di saat itulah, planet biru kecil yang merupakan tempat lahirnya segala sesuatu telah berubah menjadi gurun yang begitu mengerikan. Saat ini, sesuatu yang tersisa dari sedikit manusia yang selamat adalah dengan membangun sebuah benteng untuk kehidupan mereka sendiri. Cerita kembali, sebelum pria itu terhisap ke dalam perutnya monster cacing. Di saat itu, ia telah berada pada sebuah bis tambang yang dilapisi dengan baja. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar sialan, jika niatnya memanglah menghancurkan, seharusnya kau menghancurkan segalanya. Namun, entah kenapa kau membiarkan para serangga tetap hidup." Namun, tiba-tiba saja, sebuah serangan langsung menghantam kepalanya pria itu, sehingga kepalanya langsung terbentur ke dinding baja. Setelah menghantam pria itu, sambil menyeringai seseorang berkata, "Aku sama sekali tidak sengaja mendorong kepalamu, tetapi jika dirimu memberitahuku siapa namamu sebenarnya, maka aku akan meminta maaf sekarang juga." Dengan tatapan mata yang terdatar, pria itu mengatakan kalau namanya adalah Zeon. Namun, ia menyadari kalau orang itu tidak akan mungkin meminta maaf hanya karena mengetahui namanya. Seketika itu juga, orang itu langsung tertawa terbahak-bahak yang diiringi oleh semua orang yang berada di dalam bis. Lalu, ia berkata, "Bagaimana bisa kau hanya memiliki satu nama? Apakah mungkin kau tidak memiliki ayah yang banyak?" Terlihat, Zeon begitu kesal. Wajahnya memerah ketika mendengar mereka yang mulai mengejeknya. Zeon menyadari semua orang yang menaiki bis tambang ini biasanya memiliki sesuatu yang sama, yaitu tidak ada dari mereka yang merupakan penambang asli. Sebenarnya, hampir bisa dipastikan kalau mereka adalah para kriminal ataupun para buronan. Kemudian, orang itu kembali berkata, "Kau tidak usah merasa tegang seperti itu. Bukankah kita semua harus bersikap dengan akrab karena kita telah berada di bis yang sama? Jadi, katakan kepada aku, kejahatan macam apa yang kau lakukan? Apakah itu penyerangan, penipuan, ataukah pencurian?" Namun, belum sempat ia melanjutkan kata-katanya dengan sangat cepat. Zeon langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat di wajahnya. Bahkan, saking kuatnya tinjuan Zeon, sampai-sampai orang itu langsung terlempar ke belakang. Dengan penuh percaya diri, Zeon langsung berjalan menghampiri orang itu dengan kedua tangan yang sudah mengepal. Lalu, sambil bersiap menghajar orang itu, Zeon berkata, "Dasar bodoh, aku bukanlah seperti yang kau pikirkan, tetapi aku adalah seorang pembunuh." Namun, sebenarnya, Zeon bukanlah seorang pembunuh, seperti yang ia katakan. Hal itu disebabkan karena di dalam Niosol, hanya orang-orang yang kuat yang dianggap sebagai manusia, sedangkan mereka yang lemah akan dianggap sebagai sampah yang memang pantas untuk dimusnahkan. Akan tetapi, hal itu bisa dianggap biasa saja. Lagi pula, tidak akan menjadi masalah apabila menambahkan sebuah sampah ke dalam pembuangan. Sebelumnya, seekor tikus telah berusaha menyelinap ke tempatku untuk mencuri barang-barang yang kumiliki. Namun, aku tidak menyangka kalau dia adalah seekor tikus peliharaan. Dia mengatakan kalau dia adalah anggotanya, Lee Jiryong. Dan itu artinya, sama saja kalau aku telah mengusik sesuatu yang sangat kuat. Sontak, Zeon sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau ia akan berurusan dengan Waiken yang terkenal akan kekuatannya. Di dalam Niosol, orang-orang yang kuat akan dianggap sebagai manusia. Tetapi, jika itu adalah seorang Waiken, maka dia akan dianggap sebagai dewa dasar sialan. Bagaimana mungkin seekor tikus, sepertiku, bisa berurusan dengan seorang dewa, dan tidak membutuhkan waktu yang lama? Akhirnya, rumornya mengatakan kalau Lee Jiryong sudah memulai pergerakannya untuk mencariku. Namun, sebelum ia menemukanku, aku pun merangkak ke dalam bis yang berangkat menuju ke arah tambang. Setelah mengingat akan hal itu, terlihat Zeon langsung terdiam ketika seseorang yang ia hajar langsung tertawa, terbahak-bahak. Dengan tatapan mata yang tajam, orang itu berkata, "Bocah, apakah kau sudah selesai memukulku?" Seketika itu juga, Zeon pun merasakan kalau kepalanya mulai terasa sakit,
yang seakan-akan kalau pukulannya telah mengenai wajahnya sendiri. Namun, Pat ia bereaksi, tiba-tiba saja tubuhnya langsung terlempar ke belakang setelah dihantam orang itu. Terlihat, Zeon langsung berteriak kesakitan ketika tubuhnya yang terhempas ke atas lantai yang terbuat dari baja. Kemudian, sambil berjalan ke arah Zeon, orang itu berkata, "Seharusnya aku juga mengatakannya sejak awal kalau aku berada di tempat ini karena aku telah membunuh orang lain. Padahal, aku bisa saja memperlakukanmu sebagai adik kecilku dan juga memberimu sedikit kasih sayang. Tetapi, entah mengapa engkau bertindak terlalu berlebih. Sepertinya, aku harus memberikanmu sedikit pelajaran agar dirimu bisa paham." Sontak, Zeon sangat terkejut ketika mengetahui kalau orang itu adalah Wakan. Sebenarnya, ia pergi meninggalkan kota untuk bisa menghindari seorang Wakan. Namun, entah mengapa ia bertemu dengan seorang Wakan yang lainnya. Akan tetapi, mereka semua sangat terkejut ketika bis yang mereka tumpangi langsung terguncang dengan sangat hebat. Bahkan, bis itu langsung terguling berkali-kali sehingga membuat semua orang yang berada di dalamnya telah mengalami luka-luka yang cukup parah. Sambil berteriak, salah satu dari mereka berkata, "Dasar brengsek, apa yang terjadi? Apakah kau dengan sengaja ingin membunuh kami semua?" Namun, sang supir sama sekali tidak bisa mengatakan sepatah kata pun ketika melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Melihat sang supir yang berbicara terbata-bata, ia pun kembali memintanya untuk berbicara dengan benar. Lalu, ia pun melemparkan pandangannya ke arah jendela untuk mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan di saat yang bersamaan, sang supir mencoba untuk berbicara. Ia mengatakan kalau mereka sama sekali tidak akan bisa menuju ke arah tambang. Karena orang itu begitu penasaran, ia pun menongkakkan kepalanya ke arah atas untuk melihat apa sebenarnya yang dilihat oleh supir itu. Dengan wajah yang ketakutan, sang supir mengatakan kalau mereka telah dilahap oleh seekor monster. Benar saja, di saat itu mereka telah diseret oleh monster cacing yang datangnya dari bawah tanah. Mereka telah terjebak dalam pusaran pasir yang berasal dari mulutnya cacing itu. Bahkan, cacing gurun itu telah menunjukkan gigitannya, yang seperti roda gigi yang berputar, sehingga akan sangat sulit untuk keluar dari mulutnya. Seketika itu juga, suasana di dalam bis menjadi begitu panik. Mereka berusaha melarikan diri ke arah atas untuk meninggalkan bis itu yang mulai tenggelam. Sama halnya dengan Zeon. Ia berusaha dengan sangat keras untuk berlari di atas pasir, yang secara perlahan mulai menghisap mereka ke arah gigi tajam cacing gurun. Zeon bergumam, "Jika aku melihat ke belakang, maka situasi yang aku hadapi selalu saja berulang seperti ini. Entah itu di kota, ataupun ketika aku melihat ke belakang, atau ketika aku bertemu dengan seorang Awaken, atau bahkan ketika aku dilahap oleh cacing gurun ini. Semuanya benar-benar sangat menjengkelkan di dalam dunia yang sialan ini. Apabila sesuatu yang kita miliki telah diambil secara paksa oleh mereka yang lebih kuat, maka itu adalah sesuatu yang bisa dianggap biasa saja. Jadi, jika aku sekarat di tempat ini, maka hal itu disebabkan karena aku yang sangat lemah. Ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditebak. Sampai-sampai hal ini telah membuatku merasa bosan. Tentu saja, aku bisa membayangkan jika aku lebih kuat, maka aku akan bisa mengalahkan monster ini. Dan bahkan aku bisa keluar hidup-hidup. Akan tetapi, hal itu hanyalah omong kosong bagi orang lemah sepertiku yang sudah sekarat di dalam sini. Namun, tiba-tiba saja, Zeon langsung membuka kedua matanya, karena ia sama sekali tidak ingin mati di dalam perutnya cacing. Di saat itu, ia merasakan kalau jantungnya telah berdebar dengan sangat kencang, yang seakan-akan ingin meledak menghancurkannya. Zeon merasakan aliran darahnya mulai bergejolak pada sekujur tubuhnya, yang bahkan kecepatannya telah melaju menuju kepalanya. Dan di saat yang bersamaan, sesuatu yang tidak diketahui langsung meledak di dalam pikirannya. Dan itu adalah ledakan yang hanya bisa ia rasakan sendirian, meskipun ia terperangkap bersama yang lainnya. Di saat itulah, ia pun melihat segala sesuatu yang berada di atas bumi. Menara yang runtuh, jembatan yang telah hancur, dan juga sebuah kota yang tertimbun dengan lautan pasir. Bahkan, di dalam kedua matanya, ia telah melihat kalau dunia telah berubah menjadi gurun yang seutuhnya, yang seakan-akan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seketika itu juga, Zeon pun menyadari kalau dia telah terbangkitkan menjadi serang Awaken di dalam dunia ini. Kemudian ia pun langsung mengulurkan salah satu dari tangannya ke arah depan. Dan di saat yang bersamaan, sebuah aliran pasir langsung bergerak menuju ke arahnya, yang mengikuti lingkaran jarinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja, aliran udara yang bertekanan dengan begitu tinggi langsung menembus tubuhnya cacing pasir. Di saat itu, secara naluriah, Zeon telah menggunakan sebuah kekuatan yang ia sebut sebagai Sand Blaster. Dengan tubuh yang bersimbah dengan cairan biru,
Zion langsung berjalan melewati sebuah lubang yang ia buat dengan kekuatannya. Zion berkata, "Bagaimanapun juga, aku akan bertahan hidup di dalam dunia ini yang mana segala sesuatu telah berubah menjadi pasir. Entah itu para monster ataupun para awaken yang mereka anggap sebagai dewa. Tetapi tetap saja aku bersumpah kalau aku akan bertahan di dalam dunia ini." Saat ini aku bisa merasakan kalau jantungku telah berdetak dengan sangat keras. Bahkan, aku juga bisa merasakan setiap sel di tubuhku telah bergejolak dengan sangat hebat. Dengan melihat bagaimana kekuatan yang aku miliki saat ini, aku pun sangat yakin kalau ini awaken. Tepat di sampingnya, terlihat monster itu langsung menggeliat ketika merasakan bahwa tubuhnya telah berlubang, sehingga ia pun langsung bersiap untuk melahap Zeon. Kemudian ia pun langsung melancarkan serangannya kepada Zion dengan menggunakan gigi tajamnya. Melihat itu, Zion pun bersemangat untuk menguji kekuatan barunya. Namun tiba-tiba saja, tanpa ia sadari, terlihat seseorang langsung memegang kepalanya sembari mengatakan kalau Zion harus pergi dari hadapannya seketika itu juga. Zion langsung terlempar ke belakang dengan jarak yang sangat jauh. Bahkan ia pun langsung terjatuh ke atas pasir. Dengan kesalnya, Zion berkata, "Dasar bajingan, apa yang kau lakukan? Sejak kapan kau mendekat?" Akan tetapi, Zion langsung terdiam ketika menyadari kalau orang itu telah berhasil mengalahkan cacing gurun hanya dalam satu kali serangan saja. Dengan santainya, orang itu berkata, "Ini adalah cacing yang memakan segala sesuatu sehingga membuatnya menjadi seperti ini. Tetapi sebaiknya aku turun saja ke bawah." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengangkat salah satu kakinya ke arah atas dan bersiap untuk menghantam cacing itu. Seketika itu juga, cacing itu langsung terhampas ke atas tanah dengan kecepatan yang sangat kuat, sampai-sampai darahnya langsung menyembur kemana-mana. Melihat kehebatan orang itu, Zion bergumam, "Dasar sialan, apa yang ia lakukan? Yang aku lihat, ia mampu membunuh monster cacing itu dengan begitu mudah. Jadi, apakah ini sebuah kekuatan yang dimiliki oleh seorang awaken?" Seakan menyadari apa yang dipikirkan oleh Zion, terlihat seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya berkata, "Dia adalah Jang Yongbeong, kapten kami. Dia adalah orang yang benar-benar sangat kuat. Bahkan, kau sudah lihat bagaimana ia berhasil membunuh cacing itu dengan begitu mudah. Itulah sebabnya dia menjadi kapten kami." Zion pun langsung bergumam, "Sejak kapan dia berada di sampingku? Tetapi entah mengapa aku merasakan kalau tanganku terasa dingin." Pada sisi yang lain, sambil berjalan menuju ke arah mereka, Jang Yong berkata, "Giselle, kau tidak usah terlalu berlebihan. Lagi pula, cacing pasir ini bukanlah seekor monster yang sulit untuk dikalahkan." Namun, Jang Yong langsung menyipitkan kedua matanya ketika melihat sebuah lubang yang ada pada tubuh monster itu. Setelah melihat lubang itu, ia pun langsung menghela napas panjang ketika mendengar Giselle tertawa terbahak-bahak sambil mencengkeram tangan Zion. Meskipun Jang Yong sudah memintanya untuk melepaskan Zion, akan tetapi tetap saja ia sama sekali tidak ingin melepaskannya. Bahkan, ia pun langsung menendang kaki Zion sehingga membuatnya jatuh. Dan ketika Zion sudah berada di atas tanah, tanpa pikir panjang ia langsung memelintir tangan Zion ke arah atas untuk mengunci pergerakannya. Kemudian, sambil tertawa, Giselle berkata, "Sebenarnya aku begitu penasaran setinggi apa rangnya dan juga kemampuan macam apa yang ia miliki. Jadi, mari kita lihat sekarang juga." Namun, Giselle langsung terdiam ketika menyadari kalau Zion sama sekali tidak memiliki sebuah tanda yang biasanya dimiliki oleh para awaken. Terlihat Zion begitu heran ketika mendengar Giselle mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang awakener. Giselle berkata, "Kapten, apa yang harus kita lakukan? Karena dia sama sekali tidak memiliki tanda rang." Mendengar perkataannya, Zion bergumam, apakah matanya telah rusak? Seorang awaken tanpa adanya tanda rang itu adalah sesuatu yang mustahil. Pada sisi yang lain, terlihat seorang lelaki berkacamata langsung berteriak dengan sangat keras. Ia meminta kepada mereka untuk masuk ke dalam mobil. Hal itu disebabkan karena matahari sebentar lagi akan tenggelam. Sebelum mereka pergi, Giselle kembali berkata,
Kapten, apakah dirimu tidak berniat untuk membawanya? Jika kita membiarkannya di tempat ini, maka ada kemungkinan kalau dia akan mati. Terlihat Jang Yong hanya menatap Zion dengan tatapan datar. Setelah menarik napas sambil berpaling, ia pun meminta kepada Giselle untuk membawanya ke dalam mobil. Mungkin saja anak itu sedang menuju ke arah tambang. Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung bergerak menuju ke arah tambang dengan sangat cepat. Sambil berteriak, orang berkacamata itu berkata, "Kau adalah seorang kapten, tetapi entah mengapa kau selalu saja bertindak sendirian. Bukankah sudah aku bilang sebentar lagi matahari akan terbenam?" Pada sisi yang lain, terlihat Zion hanya mendengarkan ocehan mereka sambil berbaring di belakang mobil dengan kedua tangannya yang telah diikat. Di saat itu, Zion begitu bosan sampai-sampai ia memainkan pasir-pasir di sekitarnya. Bahkan, ia memainkan pasir itu dengan begitu mudah, seolah-olah dia sudah menguasainya. Lalu Zion berkata, "Jika dilihat dari pasir ini yang bergerak mengikuti kehendakku, maka bisa dipastikan kalau aku telah membangkitkan sebuah kemampuan. Tapi aku begitu heran, entah mengapa mereka sama sekali tidak bisa melihat tanda rangku. Namun, jika dilihat dengan teliti, tanda itu memiliki warna yang sangat berbeda, bahkan warnanya begitu mirip dengan pasir. Yang aku tahu, tanda rang mengikuti bakat alami yang dimiliki oleh seorang awaken. Jika dia adalah seorang magic, maka warnanya biru. Lalu jika dia adalah seorang petarung, maka warna rangnya merah. Tetapi yang aku dengar, terkadang ada orang-orang yang memiliki bakat alami yang berbeda, sehingga mereka disebut sebagai sosok yang sangat langka. Saat ini aku mendapatkan kemampuan yang mampu mengendalikan pasir. Dan ini adalah kemampuan yang sama sekali tidak pernah aku dengar. Yang aku lihat, tanda peringkatku menunjukkan kalau aku adalah rang F, yang merupakan rang paling rendah. Namun, entah mengapa aku merasakan kemampuan ini memiliki potensi yang tak terbatas, sama seperti gurun pasir. Untuk saat ini, aku harus bersabar terlebih dahulu sampai kekuatan ini benar-benar menjadi milikku. Sampai saat itu tiba, aku harus menyembunyikan kekuatan ini sampai waktunya tiba. Dengan kekuatan seperti ini, maka seluruh dunia akan menjadi panggung milikku sendiri. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun telah sampai pada sebuah tempat yang mereka kenal sebagai kota tambang. Sambil memperhatikan di sekelilingnya, Zion berkata, "Jadi, ini yang mereka sebut sebagai tambang kristal magic, tetapi entah mengapa kota ini terlihat begitu biasa saja." Namun, Zion langsung menyipitkan kedua matanya ketika seseorang berteriak kepadanya. Di saat itu, ia diminta untuk mengikuti dari arah belakang. Pada sisi yang lain, sambil memperhatikan kedua orang itu berjalan ke arah dalam, Jang Yong berkata, "Entah mengapa aku merasakan ada yang aneh terhadap anak itu." Tepat di sampingnya, Giselle berkata, "Mungkin karena dia telah selamat sendirian dari orang-orang yang terjebak di dalam bus itu. Tetapi kau tidak usah memikirkannya, karena itu mungkin saja hanyalah kebetulan." Sambil menyipitkan kedua matanya, Jang Yong mengatakan kalau itu bukanlah sebuah kebetulan. Setelah mengatakan itu, ia pun teringat akan sebuah lubang yang berada tepat di tubuh monster cacing. Jang Yong bertanya-tanya, apakah mungkin kalau orang yang melubanginya adalah anak itu? Kemudian, Jang Yong kembali berkata, "Seharusnya aku menanyakan siapa namanya. Saat ini, aku memiliki sebuah firasat suatu hari nanti aku akan bertemu lagi dengan dirinya." Tidak lama kemudian, akhirnya mereka pun telah sampai pada sebuah tempat yang disebut sebagai kota tambang. Sambil memperhatikan kemegahan kota itu, Zion berkata, "Awalnya aku pikir tambang ini hanyalah sebuah terowongan. Tapi ternyata tempat ini punya segalanya. Ternyata orang-orang sungguh tinggal di sini." Tepat di hadapannya, sambil menembakkan senjatanya, orang itu berkata, "Diam, tutup mulutmu, dan tunggu di sini sampai orang yang bertanggung jawab datang." Mendengar itu, Zion bertanya, "Apakah kau akan meninggalkanku begitu saja?" Dengan kesal, orang itu berkata, "Kau mau aku menembak kepalamu sebelum aku pergi?" Zion berkata, "Maksudku, menurutmu apa yang akan aku lakukan di sini?"
Sambil berpaling meninggalkannya, orang itu kembali berkata, "Lakukan apa saja sesukamu. Anggap dirimu bisa melakukannya, maka kau boleh melakukan apa saja di dalam sini." Setelah kepergian orang itu, Zion berkata, "Kalau begitu, sekalian aku jalan-jalan dan mencari makanan." Sehingga, ia pun memutuskan untuk mencari tempat makan. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah tempat yang menjual makanan panggang. Namun, Zion langsung melemparkan pandangannya kepada sebuah poster yang berada di tempat itu. Di sana terdapat gambar para penambang dengan slogan yang bertuliskan bahwa mereka akan menerangi Neo Soul dengan menggunakan kerja keras mereka. Tepat di hadapannya, penjual itu berkata, "Anak muda, bagaimana menurutmu? Menarik, bukan? Ajakan itu benar-benar sangat menarik. Saking akuratnya, sampai-sampai terdengar begitu konyol. Tetapi sebenarnya, sumber energi yang dimiliki oleh Neo Soul bukanlah kristal mana." Mendengar itu, Zion pun berkata, "Jika bukan kristal mana, lalu apa sumber energinya?" Sambil menunjuk ke arah Zion, Pak tua itu mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi sumber energinya. "Kalian harus melakukan segala sesuatu yang mereka minta. Dan ketika jumlah anggotanya kurang, maka kalian sendirilah yang harus menambah jumlah anggotanya. Jadi, apalagi sumber energi yang jauh lebih baik daripada para tikus sepertimu?" Menanggapi perkataan Pak tua itu, Zion berkata, "Itu kata-kata yang cukup berani untuk diucapkan pada pertemuan pertama kita. Dengan melihat usiamu saat ini, aku sangat yakin kalau teman-teman yang seumuranmu pastinya telah berenang di alam baka." Sambil tertawa, Pak tua itu berkata, "Jika dirimu sudah berada di usia sepertiku, maka kau akan tertarik kepada segala hal. Jadi, bagaimana bagian dalam cacing tanah? Apakah rasanya sama seperti kembali ke dalam rahim ibumu? Tetapi aku berpikir kalau dirimu adalah orang yang benar-benar sangat bodoh. Kelihatannya, sebentar lagi kau akan menjadi kotoran cacing pasir daripada menjalani kehidupan. Asal kau tahu, ini bukanlah tempat persembunyian yang tepat untuk bersembunyi." Saat mendengar Zion mengatakan kalau dia datang ke tempat ini karena ingin mengumpulkan banyak uang, Pak tua itu kembali berkata, "Hahaha, maafkan aku. Akan kutunjukkan sesuatu yang menarik. Lihat ke sana." Melihat ruangan itu, Zion berkata, "Apakah pikiranmu sudah pikun sampai-sampai semua sampah itu begitu menarik bagimu?" Dengan santainya, Pak tua itu kembali berkata, "Itu adalah barang-barang yang aku kumpulkan satu persatu selama bertahun-tahun. Asal kau tahu, itu adalah akhir yang sangat mengenaskan dari orang-orang bodoh yang telah datang ke tempat ini. Jadi, bisa dikatakan kalau itu akan menjadi masa depanmu. Semua orang yang datang ke tempat ini pada awalnya pasti akan mencoba bertahan agar mereka tidak masuk ke dalam tambang. Aku yakin kalau dirimu mengetahui alasannya. Karena memang seperti itulah tempat yang disebut sebagai tambang kristal mana. Dengan berpikir bahwa mereka akan mati jika masuk ke dalam sana, mereka pun berusaha mati-matian untuk menjual apa saja yang bisa mereka jual hanya karena ingin bertahan. Bahkan, mereka rela menjual diri mereka sendiri. Tetapi, yang mereka lakukan hanyalah menunda sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Tetapi, bagi seorang sampah, dia sama sekali tidak meninggalkan apapun selain sampah yang lebih banyak. Jujur saja, aku sama sekali tidak sabar melihat sampah apa yang akan kau tinggalkan di tempat ini. Karena Zion begitu kesal, ia pun langsung melemparkan makanannya sembari bertanya berapa harga makanan itu. Sambil tersenyum, Pak tua itu menjawab, "Harganya 10 sol." Mendengar jawaban itu, Zion langsung protes, "Itu harga yang sama sekali tidak masuk akal." Pak tua itu masih tersenyum tenang. "Di tempat ini, segala sesuatu sangatlah berharga. Bahkan tusuk sate yang baru saja kau buang itu mungkin bernilai 9 sol." Zion semakin geram. Kalau tusuk satenya saja 9 sol, berarti dagingnya pasti sangat murah. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku yakin kau sedang mencoba menipuiku karena aku orang baru di sini. Dasar gila. Bagaimana mungkin satu sate bisa seharga 10 sol? Tanpa disadari Zion,
Semua orang di sekitar mereka perlahan menarik senjata masing-masing dan mulai mengepungnya. Zion masih terus bicara dengan nada tinggi. Asal kau tahu, aku sama sekali tidak berniat membayar kalau harganya 10 sol. Belum sempat ia melanjutkan, suasana tiba-tiba menjadi hening sekali. Zion merasakan sesuatu yang aneh dan langsung menoleh ke belakang. Barulah ia menyadari bahwa dirinya telah dikepung dari segala arah, dengan berbagai senjata mengacung ke arahnya. Pak tua itu berkata dengan suara lembut, "Bukankah kau merasa aneh? Bagaimana mungkin seorang pak tua sepertiku bisa menjalankan bisnis secara terang-terangan di dalam tambang seperti ini?" Sambil menyeringai, pak tua itu melanjutkan, "Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Zion mengertakkan gigi. "Apakah kau mencoba mengancamku? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Lagi pula, bagaimana bisa kau menetapkan harga daging itu 10 sol?" Dengan santai, Pak Tua itu menjawab, "Kita bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Kalau kau tidak punya cukup uang, kau bisa menukarnya dengan barang lain. Aku tahu kristal mana yang kau simpan di sakumu mungkin cukup untuk membayar makananmu." Zion tersentak kaget. "Bagaimana kau bisa tahu tentang kristal itu?" Pak Tua itu tersenyum lebar. "Berikan kristal itu kepadaku sekarang juga. Selain membebaskanmu dari utang, aku juga akan menghargainya secara adil." "Dasar sialan. Itu omong kosong," umpat Zion. "Aku sudah mengalami begitu banyak kesulitan hanya untuk mendapatkan kristal ini. Mana mungkin aku memberikannya begitu saja?" "Hei, Pak Tua, bukankah masih ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Atau aku bisa mencicilnya?" Belum sempat Zion melanjutkan, tiba-tiba kepalanya dihantam keras ke atas meja oleh seorang pria bertubuh besar. "Pak Tua, sampai kapan kau diam saja saat dihina bajingan ini?" teriak pria itu. "Mari kita bunuh saja anak ini." Namun, pria itu langsung terkejut saat tangannya yang menekan kepala Zion terlepas dan melayang di udara, disertai percikan darah. Zion telah menggunakan kekuatan pasirnya untuk memotong tangan pria tersebut dalam sekejap. Semua orang di sekitar langsung pucat pasi. Mereka baru menyadari bahwa orang yang mereka coba intimidasi memiliki kekuatan yang luar biasa. Zion membentangkan kedua tangannya, mengendalikan seluruh pasir di sekitarnya. Dalam sekejap, ia bisa membunuh mereka semua dengan cara yang mengerikan. Tapi semua itu hanyalah khayalan Zion. Ia berpikir, "Kalau aku benar-benar menggunakan kekuatanku, aku pasti bisa mengalahkan mereka semua." Melihat Zion yang hanya diam 1000 bahasa, pria bertubuh besar itu bertanya, "Kau baik-baik saja? Kau melamun sejak tadi. Apa kau sedang bermimpi buruk?" Meski hatinya penuh amarah, Zion akhirnya menghela napas dan melemparkan kristal mana yang ia miliki ke arah Pak Tua itu. "Dasar sialan, ini kristal mana yang kau inginkan, kan?" katanya dengan kesal. Setelah menerima kristal itu, Pak Tua tersenyum. "Kristal mana sebesar ini? Aku rasa aku akan memberikan harga terbaik untukmu, yaitu 100 sol." Zion langsung membelalak. "Dasar sialan. Bagaimana mungkin hanya 100 sol? Kalau aku jual di tempat lain, minimal bisa dapat 300 sol." Pak Tua itu menjawab santai, "Bukankah sudah kubilang, segala sesuatu di sini sangat berharga?" Ia lalu menambahkan dengan nada sinis, "Aku pikir sebaiknya kau memang hanya menjadi kotoran cacing pasir." Karena terlalu kesal setelah dipermainkan, Zion mengempaskan kepalanya sendiri ke atas meja. Ia bergumam pelan, "Dasar para bajingan. Kalau aku benar-benar memusatkan pikiranku, aku yakin bisa mengalahkan kalian semua. Tapi ini bukan waktunya." Kemudian Zion berkata dengan suara rendah, "Pak Tua, setidaknya beri aku potongan yang layak." Dengan santainya, Pak Tua itu berkata, "Kau tidak perlu merasa khawatir karena aku akan membayarnya. Tetapi, kau harus berhati-hati karena ada begitu banyak pencuri yang berkeliaran di tempat ini. Dan juga, karena ini adalah transaksi pertama kita, maka aku akan bermurah hati kepadamu. Jadi, kau bisa mengambil salah satu barang yang kau inginkan di dalam sana." Sambil memilih semua barang yang tersedia,
Zion berkata, awalnya aku pikir kalau aku akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Namun ternyata semua ini hanyalah barang rongsokan. Tetapi semoga saja aku menemukan sesuatu yang cukup layak untuk dimiliki. Tepat di belakangnya, terlihat Pak Tua itu langsung menyipitkan kedua matanya. Ia bergumam, dia adalah anak yang benar-benar sangat menarik. Dia memiliki obsesi yang sama sekali tidak ingin menerima kekalahan. Jujur saja, anak ini begitu tangguh karena dia masih memiliki semangat hidup yang kuat meskipun dengan aura sebusuk ini. Namun, Zion langsung melemparkan pandangannya kepada sesuatu yang berada di antara tumpukan barang. Melihat Zion tertarik dengan benda itu, Pak Tua tersebut berkata, yang kau lihat itu adalah sesuatu yang telah dibuang oleh para rombongan. Ternyata, benda yang ditemukan oleh Zion adalah sebuah jam pasir. Lalu Zion berkata, entah mengapa aku begitu ragu kalau aku akan menemukan sesuatu yang lebih berguna daripada ini, meskipun aku mencarinya berkali-kali. Jadi, aku akan mengambil jam ini. Pak Tua itu berkata, dari sekian banyak benda, ternyata kau memiliki mata yang sangat bagus dalam memilih sampah yang tidak berguna. Sebelum Zion pergi, ia pun menanyakan kepada Pak Tua itu siapa nama sebenarnya. Sambil tertawa, Pak Tua itu mengatakan kalau Zion boleh memanggilnya sebagai Klaksie. Mendengar itu, Zion berkata, wahai Pak Tua, mari kita pastikan kalau kita tidak akan bertemu lagi untuk kedua kalinya. Menanggapi perkataan Zion, terlihat Klaksie hanya tertawa terbahak-bahak sembari berpaling meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, Zion pun telah sampai di dalam ruangannya yang merupakan asrama para penambang. Sambil memperhatikan jam pasirnya, ia pun berkata, yang aku perhatikan, sekitar 10 menit lagi sampai pasirnya menjadi habis. Kemudian, Zion langsung mengambil jam itu karena ia ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Lalu, ia pun langsung menarik napas dalam-dalam untuk memusatkan kekuatannya. Setelah menghembuskan napas panjang, ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua pasir yang berada di dalam jam pasir itu. Namun, Zion merasa sangat heran karena ia tidak bisa mengendalikan pasir itu dengan kehendaknya. Dengan kesal ia bergumam, entah mengapa ini terasa seperti deja vu. Seolah-olah ini sudah diciptakan khusus untukku. Sangat familiar, seolah-olah ia memanggilku. Tapi aku juga baru saja melihatnya. Aku sama sekali tidak mengerti. Saat Zion sedang larut dalam pikirannya, tiba-tiba pintu ruangan itu ditendang keras dari luar. Seorang pria masuk sambil berteriak kasar. Apakah kau sampah yang baru datang hari ini? Dasar sialan. Berani sekali kau bersantai di sini dengan santai begitu? Kau sengaja membuatku menjemputmu jauh-jauh ke dalam sini. Mendengar teriakan itu, Zion menjawab dengan tenang, kau tidak perlu memanggilku sampah, namaku Zion. Lagi pula, kau tidak pernah memberitahuku harus kemana. Belum sempat Zion melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba ia terlempar ke belakang karena tinju keras pria itu. Tak berhenti di situ, pria tersebut langsung menghajar perut Zion dengan sangat kuat. Sambil terus memukul bertubi-tubi, ia berteriak marah. Kau pikir kau sedang bicara dengan siapa? Kau kira aku orang sembarangan? Berani sekali sampah yang tidak terdaftar sebagai warga mengoceh seperti itu kepadaku. Dasar sialan. Orang sepertimu seharusnya diam saja, tidak perlu bicara sepatah kata pun. Setelah selesai menghajar Zion, pria itu berkata dingin, kalau kau sudah mengerti, bangkit sekarang juga dan ikuti aku. Zion, sambil menahan sakit, bertanya, siapa namamu? Pria itu menjawab, Park Man-ho. Mendengar nama itu, Zion berkata dengan suara penuh dendam, aku berjanji, suatu hari nanti aku akan membunuhmu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang disebut Sektor 3, yaitu pintu masuk menuju tambang. Sambil berjalan, Man-ho memerintahkan anak buahnya untuk membawakan semua peralatan yang dibutuhkan Zion. Man-ho berkata, semua peralatan dan jatah makananmu akan diambil dari upah harianmu. Nanti kalau kau menemukan kristal mana, bawa langsung ke atas. Zion bertanya, kalau begitu, berapa upah harianku?
kenapa kau tidak menjelaskannya dari awal? Namun, belum sempat Zion melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba sebuah beliung melayang cepat ke arah kepalanya. Dengan wajah penuh amarah, Menho berkata kasar, "Kau tidak perlu tahu berapa upah harianmu. Yang penting kau ingat, semua barang yang kau pakai saat ini akan dipotong langsung dari upahmu." Setelah itu, ia langsung memerintahkan anak buahnya, "Kirim dia ke terowongan 927. Salah seorang anak buahnya ragu dan berkata bahwa terowongan tersebut sangat berbahaya. Mendengar itu, Menho semakin marah. Dengan suara mengancam ia berkata, "Sebelum menemukan kristal mana, jangan pernah berharap bisa keluar dari terowongan itu. Kalau kau nekat keluar sebelum waktunya, aku pastikan akan membunuhmu sendiri." Setelah berjalan cukup jauh, anak buah Menho berkata, "Sangat disayangkan, kau datang di waktu yang sangat tidak tepat." Saat ini, dia begitu marah karena telah kehilangan segalanya akibat judi. Melihat Zion yang begitu heran, orang itu kembali berkata, "Selain judi, di tempat ini juga ada obat-obatan, alkohol, dan wanita penghibur." Zion berkata, "Tidak mengherankan. Dengan adanya orang-orang bodoh seperti Park Menho, maka semua bisnis yang mereka kelola akan berjalan dengan sangat lancar. Tetapi, aku tidak menyangka kalau aku akan menggunakan sebuah beliung yang sangat tajam di tempat seperti ini." Dengan tatapan mata datar, orang itu berkata, "Kau tidak perlu merasa khawatir karena tidak ada satu orang pun yang terluka saat memasuki terowongan ini." Tidak lama kemudian, akhirnya mereka pun telah sampai pada terowongan yang dikenal sebagai terowongan 972. Zion berkata, "Sebelumnya, bajingan itu mengatakan kalau aku hanya perlu mencari kristal mana di dalam sini. Jadi, setelah aku mendapatkannya, aku akan kembali ke lift ini." Namun, Zion sangat terkejut ketika menyadari kalau orang itu telah meninggalkannya. Sebelum pergi, orang itu berkata, "Bocah, kau sama sekali tidak akan kembali lagi. Yang aku tahu, sudah ada belasan orang yang hilang di dalam sini. Bahkan, aku sendiri sudah melihat 4 orang menghilang secara langsung. Sampai saat ini, kami bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Jadi, aku minta maaf karena tidak mengatakannya sejak awal kepadamu. Namun, aku juga sangat berterima kasih karena dirimu telah bersedia memasuki tempat yang sama sekali tidak ingin didatangi oleh siapapun." Melihat orang itu telah pergi, Zion berkata, "Apakah itu artinya mereka sudah mati? Tetapi kenapa kau meninggalkanku di tempat seperti ini?" Terlihat Zion langsung terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka kalau dirinya telah dibuang ke tempat itu. Sambil berteriak dan menghempaskan beliungnya, Zion berkata, "Dasar brengsek. Hanya karena dia mengalami kekalahan dalam berjudi, dia mengirimku ke tempat ini." Akan tetapi, Zion langsung berteriak kesakitan ketika beliungnya justru menghantam wajahnya sendiri di saat yang bersamaan. Beliung itu terlempar ke dalam gua yang begitu gelap. Sambil berjalan memasuki gua itu, Zion berkata, "Aku begitu marah sampai-sampai tidak sengaja membuang beliungku yang mungkin saja bisa digunakan sebagai senjata. Tetapi, aku tidak menyangka kalau aku merasakan mana yang begitu pekat di dalam sini. Apakah orang lain tidak bisa merasakannya karena mereka hanyalah orang biasa?" Semakin jauh aku memasukinya, maka mana di tempat ini menjadi semakin padat. Jika yang masuk adalah orang biasa, sudah pasti mereka akan mengalami kelebihan mana. Dari mana asal kepekatan mana ini? Tidak lama kemudian, ia pun menemukan beliungnya yang tergeletak di atas tanah. Namun, gagang beliung itu telah patah sehingga ia tidak bisa lagi menggunakannya. Akan tetapi, tanpa ia sadari, sebuah portal tiba-tiba terbuka tepat di bawah kedua kakinya. Terlihat Zion sangat terkejut ketika tubuhnya mulai terjatuh ke dalam lubang itu. Ia bertanya-tanya dari mana datangnya portal tersebut. Lalu, hanya dalam sekejap mata, portal itu langsung tertutup begitu saja, bersamaan dengan menghilangnya tubuh Zion. Kemudian, Zion teringat masa kecilnya. Di saat itu, ia hanya berdiri di bawah derasnya hujan dengan tatapan mata yang kosong. Pada saat yang sama,
Semua orang memandangnya dengan rendah dan mengatakan bahwa Zion memang pantas dibuang oleh orang tuanya. Zion menjalani kehidupan yang keras dengan penuh kesulitan. Bahkan, hanya untuk mengisi perut, ia harus mencuri, meskipun pada akhirnya ia sering dipukuli. Sejak kecil, ia berusaha bertahan hidup dengan cara yang sangat ekstrim. Entah itu mencuri ataupun melakukan hal-hal lainnya. Namun pada akhirnya, ia harus membunuh seorang pencuri yang mencoba merebut barang-barangnya. Akan tetapi, ketenangan yang ia impikan hancur begitu saja ketika mengetahui bahwa orang yang ia bunuh ternyata merupakan anggota dari seseorang yang sangat ditakuti, yaitu seorang awakener yang telah membangkitkan kekuatannya. Itulah sebabnya Zion berusaha melarikan diri menuju kota tambang, yang ia anggap sebagai tempat terbaik untuk bersembunyi. Akan tetapi, pada kenyataannya, semuanya tidak berjalan seperti yang ia harapkan ketika ia justru terpaksa memasuki sebuah tempat yang sama sekali tidak ia ketahui. Beberapa saat kemudian, Zion langsung membuka kedua matanya ketika merasakan bahwa dirinya sudah berada di sebuah tempat yang begitu panas dan lembab. Namun, Zion sangat terkejut ketika menyadari bahwa tanah yang ia sentuh telah ditutupi oleh abu. Dengan wajah yang dipenuhi keringat, Zion langsung melemparkan pandangannya ke arah depan untuk memastikan apa yang sedang ia pikirkan. Setelah itu, Zion berkata, "Dasar sialan, ternyata dugaanku benar. Sebelumnya aku terjatuh ke dalam sebuah portal yang tidak diketahui. Jadi, bisa dipastikan kalau aku telah berada di dalam Dungeon." Tiba-tiba, sebuah batu bergelinding ke arahnya setelah terjadi guncangan yang tidak terlalu kuat. Ia pun langsung mengambil batu itu untuk melampiaskan rasa stres yang telah memenuhi kepalanya. Akan tetapi, hanya dalam hitungan detik, Zion langsung melemparkan batu itu sambil mengucapkan sumpah serapah ketika merasakan bahwa batu itu benar-benar sangat panas. Zion berkata, "Dasar sialan, ini bukan mimpi. Aku benar-benar telah terhisap ke dalam Dungeon." Dungeon adalah tempat yang bahkan Neoso pun harus persiapkan dengan sangat matang. Awalnya aku pikir ini adalah abu vulkanik. Tetapi, jika diperhatikan dengan teliti, ini adalah pasir yang telah terbakar oleh api. Jika aku tidak keluar dari sini, maka paru-paruku akan terbakar. Kemudian, Zion langsung merobek celananya karena ingin menggunakannya sebagai masker. Zion berpikir, jika Dungeon ini memiliki pintu masuk, maka itu artinya tempat ini juga memiliki pintu keluar. Zion pun sangat yakin bahwa ia akan bisa menemukan jalan keluar apabila ia mendaki puncak tertinggi di Dungeon itu. Saat ini, yang harus aku lakukan adalah mengambil rute yang paling dekat. Lalu, aku akan berlari sekuat tenaga agar bisa mencapai seberangnya. Aku adalah Zion, seseorang yang sama sekali tidak mengenal kata menyerah dalam hidupku. Di saat itu, ia berlari sekuat tenaga untuk melompati lahar panas yang mengalir di bawahnya. Pada lompatan pertama, ia berhasil mendarat dengan sempurna. Namun, Zion sangat terkejut ketika pijakannya mulai runtuh dan jatuh ke dalam lahar panas. Dengan sangat cepat, ia langsung melompat ke atas dan berpegangan pada ujung tebing. Kemudian, ia berusaha mengangkat dirinya sendiri agar tidak terjatuh ke dalam lahar. Setelah berjuang dengan sangat keras, akhirnya ia berhasil mencapai puncak tebing dengan napas yang tersengal-sengal. Sambil berteriak dengan sangat keras, ia mengucapkan sumpah serapah kepada Menho yang telah mengirimnya ke tempat seperti ini. Namun, Zion langsung menghentikan amarahnya. Ia menyadari bahwa jika terus marah-marah, situasinya hanya akan menjadi semakin buruk. Dengan tekad yang begitu kuat, Zion bersumpah bahwa ia akan melewati semua ini dengan selamat. Ia berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan kembali hidup-hidup dan membalaskan dendamnya kepada Menho. Zion berpikir, jika aku bisa melompati lahar panas sebanyak 4 kali lagi, maka aku akan bisa mencapai daratan yang menuju ke puncak. Zion berkata, "Aku harus bergerak sekarang juga. Karena jika aku hanya terus berpikir, maka aku akan mati di tempat ini." Karena Zion sama sekali tidak ingin mati di sana, ia pun berusaha sekuat tenaga untuk melewati lahar panas yang kedua. Akan tetapi,
Tiba-tiba saja sebuah mulut raksasa yang dipenuhi gigi-gigi tajam muncul tepat di bawahnya. Setelah menutup rahangnya, monster itu langsung kembali menyelam ke dalam lahar yang begitu panas. Namun, usaha monster itu untuk melahap Zion hanyalah sia-sia karena Zion berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengendalikan abu vulkanik. Sambil memperhatikan monster itu yang berenang di dalam lahar, Zion berkata, "Dasar, hampir saja aku mati." Namun, aku bertanya-tanya. Tempat ini sangat panas sampai-sampai abu vulkanik yang aku gunakan langsung meleleh begitu saja. Tetapi, aku tidak menyangka kalau aku bisa mengendalikan abu vulkanik, sehingga aku dapat selamat dari terkaman monster itu. Setelah abu itu meleleh sepenuhnya, Zion langsung tersungkur ke atas tanah. Dengan tubuh yang sudah melemah, ia bergumam, "Tempat ini begitu panas. Di dalam Dongyeon ini, lingkungannya jauh lebih berbahaya daripada monster itu. Yang aku rasakan, hidungku seperti terbakar oleh panasnya tempat ini sehingga aku tidak bisa bernapas dengan benar. Bahkan, pandanganku mulai kabur, seolah-olah ini adalah saat kematianku." Namun, Zion sama sekali tidak ingin menyerah begitu saja. Sambil berusaha bangkit, ia berkata, "Bodoh. Baru saja aku mengatakan kalau aku akan keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup. Jadi, aku tidak boleh menyerah begitu saja karena aku bahkan belum merasakan kenikmatan duniawi." Kemudian, ia pun langsung bersiap menggunakan kekuatannya untuk menghadapi monster itu. Di saat itu, Zion mengendalikan abu vulkanik yang berada di sekitarnya dan menjadikannya sebagai senjata. Pada saat yang bersamaan, monster itu langsung membuka mulut lebarnya untuk melahap tubuh Zion seutuhnya. Akan tetapi, Zion begitu heran ketika mendengar seseorang berkata bahwa ia memiliki kemampuan yang sangat menarik. Suara itu berkata, "Anak muda, yang aku lihat kau mampu mengendalikan semua abu di sekitarmu sesuka hati. Itu adalah kemampuan yang benar-benar menakjubkan." Sontak, Zion sangat terkejut ketika menyadari bahwa ada seseorang yang terjun dari ketinggian dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu, ia berkata, "Bagaimana mungkin ada orang tua yang jatuh dari langit-langit tempat ini? Tetapi, siapa sebenarnya Pak Tua itu?" Sambil tertawa terbahak-bahak, Pak Tua itu langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk menghantam monster tersebut. Seketika itu juga, ia menebaskan pedangnya ke arah monster yang berada tepat di bawahnya. Pada saat yang bersamaan, sebuah ledakan yang sangat dahsyat langsung mengguncang tempat itu. Zion segera membuat sebuah perisai agar tidak terlempar ke belakang akibat hembusan angin dari ledakan tersebut. Dengan wajah yang panik, Zion bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia merasa bahwa dirinya sama sekali tidak bisa mendengar apapun. Seolah-olah gendang telinganya telah pecah. Lalu, ia mencari kemana perginya Pak Tua itu setelah melancarkan serangan kepada monster tersebut. Namun, Zion sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun ketika mengetahui bahwa monster itu telah terbelah menjadi dua bagian dan mati seketika. Melihat hal itu, Zion bergumam, "Pak Tua itu, dia bukan hanya seorang awaken, tetapi juga seseorang yang sangat kuat. Dia adalah eksistensi yang benar-benar berada pada level yang sangat berbeda dari manusia biasa." Kemudian, sambil berjalan mendekatinya, Pak Tua itu berkata, "Bocah, katakan kepadaku siapa namamu sebenarnya. Kau harus menjawabnya sekarang juga sebelum aku menghitung sampai 3. Namun, ketika hitungannya mencapai 3, Pak Tua itu tidak mendengar sepatah kata pun dari Zion yang masih terpaku di hadapannya. Tepat di hadapannya, Zion hanya bisa bergumam, "Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Pak Tua ini?" Yang aku rasakan saat itu, telingaku begitu sakit hingga aku hampir tidak bisa mendengar ocehannya. Pak Tua itu langsung bersiap menarik bilah pedangnya ketika melihat Zion diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tatapan tajam, Pak Tua berkata, "Kalau kau tidak mau bicara, aku akan membunuhmu." Setelah pendengarannya pulih, Zion berteriak panik, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tolong, jangan bunuh aku." Pak Tua itu menjawab dengan santai, "Aku kira kau tidak bisa bicara. Ternyata kau hanya orang bodoh. Jadi,
"Siapa namamu sebenarnya?" Zion menjawab, "Namaku Zion." Mendengar jawaban itu, Pak Tua berkata, "Zion, nama yang terdengar aneh." Zion balik bertanya, "Kalau namaku terdengar aneh, lalu siapa nama Pak Tua?" Pak Tua tidak langsung menjawab. Ia hanya menebaskan pedangnya ke arah sesuatu yang tak terlihat. Setelah itu, ia berkata, "Namaku Dayoden." Zion berkata lagi, "Pak Tua, aku sebenarnya heran. Kau selalu memanggilku bodoh berkali-kali dan mengancamku. Padahal aku sangat bersyukur karena kau telah menyelamatkanku. Tapi entah mengapa kau selalu menghinaku seperti ini." Dayoden sama sekali tidak menghiraukan ocehannya. Ia menyentuh tanah sambil berkata, "Bodoh, sepertinya kau telah terjebak dalam sebuah perangkap. Ini adalah fenomena ketika Dungeon mengalami kelebihan mana. Untuk melindungi dirinya, ia membuka celah lain dan melepaskan semua mana berlebih melalui celah tersebut. Pada saat yang sama, ia juga menarik semua makhluk hidup di sekitarnya. Itulah yang disebut perangkap." Dayoden melanjutkan, "Seumur hidup, kebanyakan orang tidak akan pernah melihat hal seperti ini. Jadi bisa dibilang kau sangat bodoh dan sial." Setelah mendengar penjelasan itu, Zion memohon, "Pak Tua, tolong jangan panggil aku bodoh lagi." Dayoden meletakkan tangannya di kepala Zion dan berkata, "Aku akan tunjukkan seberapa bodoh dirimu. Sekarang fokuskan manamu ke mata. Gunakan mata itu untuk melihat ke arah sana. Dengarkan baik-baik. Tingkatkan kemurnian manamu agar kau bisa merasakan perbedaannya. Bayangkan kau melihat dengan mana, dan rasakan dengan mana." Setelah memfokuskan penglihatannya, Zion akhirnya bisa melihat seekor monster yang terbelah menjadi dua. Ia bertanya heran, "Apa yang aku lihat ini?" Dayoden menjawab, "Itu adalah monster sihir yang memiliki kemampuan penyamaran. Biasanya mangsanya mati tanpa sadar bahwa mereka sudah dimakan. Ini monster yang tadi kubunuh." Zion bergumam, "Monster itu berada tepat di depanku, tapi aku sama sekali tidak merasakan kehadirannya atau firasat bahaya. Kalau bukan karena pertolongan Pak Tua, aku pasti sudah mati tanpa tahu apa-apa." Ia berpikir dalam hati, "Pak Tua ini sudah menyelamatkanku 2 kali. Aku penasaran, seberapa kuat sebenarnya dia?" Zion lalu bertanya, "Pak Tua, siapa sebenarnya kau?" Dayoden menjawab datar, "Apakah kau benar-benar bodoh? Bukankah aku sudah bilang namaku Dayoden?" Zion berteriak frustrasi, "Bukan itu maksudku. Maksudku, siapa kau sebenarnya sampai memiliki kekuatan sebesar ini? Dan kita berada di tempat apa sekarang?" Dayoden menjawab, "Kau sudah tahu ini adalah Dungeon. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tempat berburuku. Kalau ingin tahu identitasku, gunakan mata itu dan lihat sendiri." Kemudian Dayoden menyebut nama pedangnya, Cerayon. Seketika itu juga, terdengar teriakan dahsyat yang menggema keras di seluruh Dungeon. Suaranya begitu kuat hingga Zion merasa telinganya hampir meledak. Zion bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan oleh Dayoden dengan membunyikan bilah pedangnya. Akan tetapi, Zion sangat terkejut ketika menyaksikan begitu banyak burung api berterbangan di langit sambil mengitari mereka berdua. Zion merasakan bahwa mereka adalah monster yang sama berbahayanya dengan monster sebelumnya, meskipun memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Sambil tertawa terbahak-bahak, Dayoden berkata, "Bodoh, jika dirimu memang berguna, maka berjuanglah untuk menyelamatkan dirimu sendiri." Terlihat Zion langsung berteriak ketika salah satu burung itu menyerangnya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dengan kesalnya, ia berkata, "Dasar sialan. Entah mengapa mereka bergerak dengan begitu cepat." Di saat itu, burung-burung tersebut menyerangnya dari berbagai arah sehingga Zion tidak bisa menghindarinya. Zion berkata, "Mereka begitu cepat sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa meresponsnya. Tetapi, aku heran. Entah mengapa mereka hanya menyerang dari sisi kiriku." Kemudian, Zion langsung menggunakan kekuatannya untuk melakukan serangan balik kepada mereka. Akan tetapi,
Hal itu sia-sia karena para burung itu dengan mudah menghindari semua serangannya. Bahkan, mereka kembali bergerak menuju ke arah Zion dengan kecepatan yang luar biasa. Sambil menahan rasa sakit, Zion bergumam, "Dasar brengsek. Meskipun aku sudah menggunakan kekuatan pasir dan juga mata mana, tetap saja aku tidak bisa menahan pergerakan mereka. Apa yang harus aku lakukan untuk melawan mereka semua? Jika situasinya tetap seperti ini, maka kematian akan datang kepadaku. Sebelumnya, Pak Tua itu sudah menyelamatkanku sebanyak 2 kali. Jadi, jika aku mati di tempat ini hanya karena melawan sekumpulan burung, maka bisa dipastikan bahwa aku benar-benar orang yang bodoh. Saat ini, aku harus menemukan cara untuk melihat para musuh yang tidak bisa ditangkap sepenuhnya oleh kedua mataku. Dasar bodoh. Aku harus memikirkan sesuatu sebelum mereka membunuhku di tempat ini." Kemudian, Zion teringat dengan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Dayoden. Dayoden mengatakan bahwa ia harus mengumpulkan mana pada kedua matanya untuk melihat sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan mata biasa. Setelah mengingat hal itu, Zion berpikir bahwa ia harus melihat dengan mana, bukan hanya dengan penglihatan biasa. Seketika itu juga, ia pun dapat melihat dengan jelas pergerakan para monster yang menyerangnya secara bertubi-tubi. Pada saat yang bersamaan, Zion langsung menggunakan kekuatannya untuk melawan semua monster yang datang menyerangnya. Zion berpikir, "Aku harus merasakan mana monster itu, lalu melihatnya dengan mana untuk melawan mereka. Ketika mana monster itu mendekat ke arahku, maka aku harus melakukan serangan balik dari jarak yang paling dekat." Apakah mungkin Pak Tua itu sudah memperkirakan hal ini sejak awal? Sambil berteriak dan bertarung melawan semua burung itu, Zion bertanya, "Siapa sebenarnya Pak Tua itu?" Mendengar teriakan Zion, Dayoden langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, "Jujur saja, hal ini benar-benar sangat menyenangkan. Sudah sangat lama aku tidak merasakan semangat seperti ini. Dan semua itu berkat dirimu yang begitu bodoh." Di saat itu, Dayoden mengamuk dengan begitu ganas hingga ia membunuh satu persatu monster itu hanya dengan 1 kali serangan saja. Kemudian, ia langsung menggunakan tinjuannya untuk menghancurkan beberapa monster yang mencoba menyerangnya secara bersamaan. Seketika itu juga, sekumpulan monster tersebut langsung terbelah menjadi 2 bagian hanya dalam sekejap. Setelah membunuh para monster hanya dengan menggunakan tinjuannya, terlihat seekor badak raksasa langsung berlari ke arah Dayoden. Meskipun Dayoden sama sekali tidak menghiraukan kedatangan monster itu, ia tetap mampu membunuhnya tanpa harus mengalihkan perhatiannya ke belakang. Lalu Dayoden berkata, "Sangat disayangkan. Padahal aku baru saja memulai pemanasan. Entah mengapa akhir-akhir ini hanya sedikit monster yang bisa kutemui di dalam Dungeon." Pada sisi yang lain, dengan mata terbelalak, Zion berkata, "Ini adalah pemandangan yang benar-benar gila. Bahkan, aku merasa kasihan kepada para monster setelah dibantai oleh Pak Tua itu. Ia mampu membantai para monster dalam jumlah yang sangat banyak meskipun melakukannya seorang diri. Tetapi, aku rasa kita tidak akan lagi bertemu monster lain karena semuanya sudah dibantai sampai habis." Namun, tiba-tiba saja Zion sangat terkejut ketika mendengar suara raungan yang menggema di seluruh Dungeon. Pada saat yang bersamaan, lahar panas yang berada di hadapan mereka langsung bergejolak dengan sangat hebat. Di saat itu, Zion merasakan tekanan yang sangat berat sampai-sampai ia begitu sulit untuk bergerak. Seketika itu juga, ia langsung tersungkur ke atas tanah sambil memuntahkan banyak air liur. Zion berkata, "Apa yang telah terjadi? Kenapa aku merasa tertekan seperti ini?" Tepat di sampingnya, Dayoden berkata, "Itu adalah auman bos Dungeon. Setiap Dungeon pasti memiliki bos terakhir yang berfungsi sebagai sumber kekuatan dari area tersebut. Itulah sebabnya aku datang ke Dungeon ini, yaitu untuk mengalahkan bos terakhir." Terlihat Zion sangat terkejut ketika menyaksikan kemunculan bos Dungeon yang benar-benar sangat besar dan mengerikan. Namun, berbeda dengan Zion, Dayoden justru menunggu kedatangan monster itu sambil tersenyum. Benar saja,
terlihat seekor monster raksasa langsung mengepakkan kedua sayapnya yang dilapisi aura es. Dayoden berkata, itu adalah bos yang dikenal sebagai Crimson Drake. Saat mendengar itu, Zion bertanya, apakah itu seekor naga? Dayoden berkata, sangat disayangkan, itu bukan seekor naga. Namun, setidaknya monster itu berada pada rang B. Mendengar itu, Zion berkata, jika dia setidaknya rang B, maka itu artinya dia memiliki field, atau sesuatu yang disebut sebagai medan perlindungan. Dayoden berkata, aku tidak menyangka. Ternyata seorang bocah sepertimu sudah mengetahui tentang field. Zion kembali berkata, sebenarnya aku hanya pernah mendengarnya. Seekor monster yang levelnya di atas rang B biasanya memiliki trait tersendiri, sama seperti manusia yang telah awaken. Jika seekor monster terlahir dengan red field, maka dia adalah monster bertipe petarung. Dan apabila dia terlahir dengan blue field, maka itu artinya monster tersebut adalah tipe magic. Di saat itu, monster tersebut langsung menembakkan bongkahan es yang sangat besar ke arah mereka. Bahkan, bongkahan es yang dilancarkannya jauh lebih besar daripada semua monster yang telah mereka hadapi sebelumnya. Melihat hal itu, dengan wajah yang panik, Zion berkata, monster ini benar-benar terlalu overpower. Namun, dengan sangat cepat Dayoden langsung menebaskan bilah pedangnya, menghancurkan semua bongkahan es yang meluncur ke arah mereka. Zion terdiam menyaksikan kekuatan Dayoden. Ia bergumam dalam hati, semua pengalaman dan pengetahuan yang kumiliki selama ini ternyata tidak berguna sama sekali. Di hadapan Pak Tua ini, semuanya menjadi percuma. Ia baru menyadari bagaimana pertarungan yang sebenarnya. Dayoden bertarung sendirian melawan monster sekuat itu. Zion bertanya-tanya dalam hati, seberapa kuat sebenarnya Pak Tua ini? Saat itu, monster mencoba melahap Dayoden. Dayoden melompat ke atas, namun monster langsung menyambarnya dengan cakar tajamnya. Serangan itu sia-sia saja, karena Dayoden membelokkannya dengan pedangnya. Tiba-tiba tubuh Dayoden dicengkeram kuat oleh monster itu. Monster kemudian membentuk bola es besar untuk menghancurkan Dayoden di genggamannya. Namun, bukannya ketakutan menghadapi kematian, Dayoden justru merasakan kesenangan yang luar biasa. Dengan tawa liar, ia menarik paksa mulut monster itu hingga kekuatan bola esnya pecah berantakan. Dayoden tertawa keras sambil berkata, dasar bodoh, kau pikir dengan kekuatan seperti itu kau bisa mengalahkanku? Tenang saja. Aku akan segera menghilangkan rasa sakitmu dengan membunuhmu sekarang juga. Dayoden langsung menebaskan pedangnya, memberikan luka fatal kepada monster itu. Di sisi lain, Zion berteriak panik. Brengsek, apa ini hari kematianku setelah terjebak di dunia ini? Situasinya benar-benar gila. Aku tidak tahu apa yang diinginkan Pak Tua ini. Tapi kalau aku ingin hidup, aku harus menjauhi pertarungan mereka. Zion segera membentangkan kedua tangannya, menciptakan perisai untuk menahan ledakan pertarungan tersebut. Ia berusaha sekuat tenaga menahan gelombang kejut itu, hingga kedua kakinya perlahan terdorong ke belakang. Bagaimana mungkin hanya gelombang kejut dari serangan mereka sudah sebesar ini? Seharusnya kalian bertarung di tempat lain, biar aku bisa mencari jalan keluar dari ruangan terkutuk ini. Sementara itu, Dayoden tertawa gembira sambil berkata, sudah lama sekali aku tidak merasakan kesenangan seperti ini. Aku sangat bersemangat bermain-main dengan makhluk ini. Dayoden kemudian menancapkan pedangnya tepat di atas kepala monster itu, lalu menekannya semakin dalam hingga monster tersebut terhempas keras ke tanah. Gelombang kejut dahsyat pun menyebar ke segala arah. Zion menyadari ia tidak bisa menghindarinya. Ia bahkan tidak sempat membuat perisai lagi. Seketika itu, ia terlempar jauh ke belakang, terguling berkali-kali hingga mengalami luka cukup parah. Dan ketika ia akhirnya berhenti, Zion terdiam ketakutan. Tubuhnya telah melewati ujung tebing. Terlihat wajah Zion menjadi pucat ketika tubuhnya mulai terjatuh ke dalam lahar panas yang berada di bawahnya. Pada sisi yang lain, sambil melancarkan serangan bertubi-tubi, Dayoden berkata, apakah hanya ini kemampuanmu?
Aku sama sekali tidak menyangka seekor monster yang disebut sebagai final boss telah menundukkan kepalanya seperti ini. Apakah kau sadar bahwa dirimu hanya mempermalukan gelarmu sendiri sebagai bos Dungeon? Saat melihat monster itu bersiap melakukan serangan balik, Dayoden kembali berkata, ternyata kau juga tahu cara melakukan sesuatu seperti itu. Seketika itu juga, sebuah serangan yang sangat dahsyat meluncur ke arah Dayoden. Itu adalah serangan yang bahkan mampu menghancurkan sebuah gunung hanya dengan satu kali tembakan. Setelah menembakkan serangan pamungkasnya, monster itu merasa bahwa dirinya telah memenangkan pertarungan. Akan tetapi, ia sangat heran ketika mendengar suara Dayoden yang hanya tertawa. Pada saat yang bersamaan, sebuah aura pedang yang sangat besar langsung menghantam monster itu hingga membuatnya terkapar di atas tanah. Di saat itu, Dayoden telah menancapkan pedangnya ke Bluefield, yaitu sumber kekuatan monster tersebut. Kemudian, Dayoden berkata, apakah kau tahu bahwa aku telah mengembara selama bertahun-tahun di gurun ini hanya untuk menangkapmu? Dengan menggunakan jantungmu, aku akan menempa Cerayon agar pedang ini menjadi lebih kuat. Jadi, matilah sekarang juga. Setelah mengatakan itu, Dayoden langsung menekan pedangnya ke arah bawah, hingga monster tersebut berteriak kesakitan. Lalu, ia membiarkan bilah pedangnya menyerap seluruh kekuatan yang dimiliki oleh monster itu. Tidak membutuhkan waktu lama, Cerayon akhirnya berevolusi seiring dengan kematian monster tersebut. Sambil tertawa, Dayoden berkata, Cerayon, akhirnya kau menjadi lebih kuat setelah melahap inti kekuatan monster itu. Namun, Dayoden langsung memalingkan pandangannya ke belakang ketika mendengar suara Zion. Zion berkata, Pak Tua, yang aku lihat kau berbicara dengan pedangmu sendiri seolah-olah dirimu adalah orang gila. Tetapi, tetap saja kau telah berhasil mengalahkan monster itu seorang diri, dan itu membuktikan bahwa dirimu benar-benar sangat kuat. Saat mendengar Dayoden bertanya bagaimana ia bisa selamat, Zion berkata, sebenarnya aku juga hampir mati setelah terlempar ke bawah sini. Namun, ketika tubuhku hampir tercebur ke dalam lava, aku berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kekuatan pasirku. Itulah sebabnya aku jatuh di atas tumpukan pasir yang mengambang di atas lava. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka bahwa aku bisa selamat dalam situasi segenting itu. Dan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Tetapi, setelah terkena gelombang kejut dari orang tua gila sepertimu berkali-kali, kurasa refleksku jadi jauh lebih baik. Mendengar itu, sambil tertawa, Dayoden berkata, untuk ukuran orang bodoh sepertimu, ternyata kau tidak seburuk itu. Namun, Zion begitu heran ketika Dayoden tiba-tiba menarik kerah bajunya. Lalu, Dayoden berkata, karena bos Dungeon sudah mati, Dungeon ini sebentar lagi akan runtuh. Jadi, kita harus keluar sekarang juga. Mendengar itu, Zion berkata, Pak Tua, bukankah kita bisa pergi dengan santai? Lantas, mengapa kau mencengkeram kerah bajuku sekuat ini? Terlihat Dayoden hanya tertawa tanpa menjawab pertanyaannya. Kemudian, ia langsung melempar tubuh Zion ke arah sebuah lubang yang terbuka di belakangnya. Menyadari hal itu, sambil berteriak Zion berkata, keparat, kau bahkan lebih buruk daripada Park Man-ho. Namun, Zion sangat heran ketika menyadari bahwa dirinya telah berpindah ke tengah padang pasir. Pada saat yang bersamaan, tubuhnya langsung tersungkur dan terguling-guling di atas pasir. Ketika Zion bertanya mereka berada di mana, Dayoden berkata, saat ini kita sudah berada di luar Dungeon. Ketika Dungeon itu runtuh, ia akan menciptakan sebuah retakan yang menjadi jalan keluar. Setelah menarik napas panjang, Dayoden kembali berkata, bodoh, dengarkan aku baik-baik. Saat ini, aku membutuhkan kemampuanmu yang dapat mengendalikan pasir. Tetapi, kau tidak akan berguna jika dirimu masih selemah ini. Jadi, aku akan memberimu sebuah pilihan. Jika kau pergi ke arah sana, maka kau akan sampai ke Neosol. Tetapi, apakah kau ingin kembali ke kota itu dan menjalani kehidupanmu yang lama?
Ataukah kau ingin mengikutiku dan menjadi orang bodoh yang lebih baik daripada dirimu sekarang? Mendengar itu, Zion berkata, entah mengapa kau tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Tetapi, berapa lama aku harus mengikutimu? Dayoden berkata, aku tidak tahu. Mungkin beberapa bulan, mungkin juga puluhan tahun. Aku sama sekali tidak tahu. Jadi, buatlah pilihanmu sekarang. Apakah kau akan kembali pada kehidupanmu yang menyedihkan? Ataukah kau akan mempertaruhkan hidupmu dengan kemungkinan kematian sebesar 99%? Di saat itu, Dayoden sama sekali tidak memaksa Zion untuk mengikutinya. Ia hanya ingin Zion membuat keputusan atas keinginannya sendiri. Terlihat Zion hanya menyeringai setelah mendengar pilihan yang diberikan oleh Dayoden. Lalu, Zion berkata, Pak Tua, apakah kau sudah gila? Kau berharap aku meninggalkan kehidupanku hanya untuk menjelajahi gurun panas ini bersamamu? Dengan santainya, Dayoden berkata, lantas, apa lagi yang kau harapkan? Bukankah itu terdengar sangat menyenangkan? Setelah menghela napas, sambil berjalan Zion berkata, karena kita tidak perlu lagi membicarakan hal ini, maka aku memilih untuk ikut bersamamu. Aku adalah orang yang pasti akan membalas dendam kepada siapapun yang mencoba menggangguku. Tetapi, untuk saat ini aku masih terlalu lemah untuk melakukannya. Bahkan, aku berniat untuk membalas dendam kepadamu juga. Pak Tua, kau adalah orang terkuat yang pernah aku temui. Dan aku merasa bahwa aku tidak akan menemukan orang yang lebih kuat darimu di masa depan. Jadi, aku sangat yakin dengan pilihanku. Terlihat Dayoden hanya tertawa. Lalu, ia bertanya, kau yakin? Kau bisa saja mati. Zion kembali berkata, aku yakin. Aku akan ikut bersamamu. Dan aku akan menjadi seseorang yang kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada siapapun. Dayoden berkata, apakah kau tahu? Dengan keyakinan seperti itu, suatu hari nanti kau mungkin akan menyesalinya. Kemudian, sambil berpaling, Dayoden berkata, bodoh, kita harus bergerak sekarang juga, karena perjalanan yang akan kita lalui masih sangat panjang. Beberapa saat kemudian, di bawah teriknya sinar matahari, terdengar napas Zion yang tersengal-sengal. Dengan tubuh yang begitu lemah, ia meminta kepada Dayoden untuk memperlambat langkahnya. Ketika melihat Dayoden sama sekali tidak menghiraukannya, Zion berkata, Pak Tua, apakah kau sadar bahwa kita sudah berjalan tanpa henti selama 6 jam? Jadi, bisakah kita beristirahat sebentar saja? Namun, lagi dan lagi, Dayoden sama sekali tidak menghiraukannya, meskipun Zion telah mengeluh puluhan kali. Sambil berteriak, Zion berkata, sialan, kenapa kau sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun? Pak Tua, kau bukan seorang wanita, jadi kenapa suasana hatimu bisa berubah seperti ini? Setelah mengatakan itu, Zion bergumam, yang aku rasakan, tempat ini benar-benar sangat panas. Bahkan, mungkin suhu di sini sudah mencapai 120 derajat. Aku merasa sangat sulit untuk berjalan di atas pasir. Jika situasinya terus seperti ini, maka bisa dipastikan aku akan mengalami heat stroke atau dehidrasi. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Mendengar Zion yang terus mengeluh, Dayoden berkata, apakah kau benar-benar sebodoh itu? Kau bahkan sama sekali tidak bisa menggunakan 1% dari kekuatanmu sendiri. Bukankah kau memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasir? Lantas, mengapa kau masih kesulitan untuk berjalan di atasnya? Zion berkata, memang mudah untuk mengatakannya. Tetapi, asal kau tahu, aku baru saja mendapatkan kekuatan ini beberapa hari yang lalu. Dayoden langsung memalingkan pandangannya ke belakang, lalu berkata, lalu kenapa jika kau baru saja awaken? Apakah itu bisa dijadikan alasan? Namun, Dayoden semakin kesal ketika mendengar Zion membandingkan kekuatan mereka berdua. Zion mengatakan bahwa dirinya hanyalah rang F, sedangkan Dayoden adalah seorang awaken dengan rang yang sangat tinggi. Sambil berteriak,
Dayoden berkata, "Dasar bodoh. Kau tidak usah berbicara omong kosong. Siapa yang peduli apakah dirimu rang F atau rang S? Apakah kau pikir orang-orang langsung menjadi rang S sejak mereka dilahirkan? Memang ada orang seperti itu, tetapi mereka hanyalah orang-orang yang diberkahi keberuntungan oleh dewa. Lantas, apakah kau ingin menyerah hanya karena merasa dirimu tidak beruntung? Asal kau tahu, di mata orang lain, kau adalah orang yang sangat beruntung." Terlihat Zion langsung terdiam. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan nasihat seperti itu dari Dayoden. Kemudian, Dayoden melanjutkan kata-katanya, "Bodoh, berhentilah mengeluh. Kau harus mencari cara untuk menggunakan kekuatanmu. Apa gunanya kau memiliki tubuh yang lengkap dan berfungsi jika kepalamu hanya dipenuhi kebodohan? Itu adalah kekuatanmu. Jadi, hanya dirimu sendiri yang dapat menemukan cara untuk menembus batasanmu, berkembang menjadi lebih kuat, dan memanfaatkan kemampuan itu. Oleh sebab itu, hanya dirimu yang bisa menemukan jawabannya." Ketika melihat Zion hanya terdiam, Dayoden langsung memegang pundaknya dengan erat. Kemudian, sambil berteriak ia berkata, "Dasar bodoh. Jika dirimu tidak mengerti apa yang aku katakan, maka lebih baik kau mati saja." Setelah mendapatkan ceramah dari Dayoden, Zion langsung menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pasir yang berada di sekitarnya. Sambil memperhatikan pergerakan pasir itu, ia berkata, "Saat ini, jarak pasir yang bisa aku kendalikan hanya sekitar 5 meter. Meskipun tidak terlalu jauh, aku masih bisa mengendalikannya dengan mudah. Jika aku berjalan di atas pasir ini, maka kakiku akan tenggelam hingga mata kaki. Jika aku bisa memecahkan masalah ini, maka aku akan dapat menghemat tenagaku." Di saat itu, Zion berpikir, "Jika aku memadatkan semua pasir di sekitar kakiku, apakah mungkin aku bisa berjalan di atasnya?" Setelah mencoba membuat pasir menjadi lebih keras sambil berjalan, Zion berkata, "Ternyata aku berhasil melakukannya. Sekarang kedua kakiku tidak lagi tenggelam ke dalam pasir." Namun, tiba-tiba saja Zion menyadari bahwa jika ia menggunakan kemampuan itu dalam waktu yang lama, maka ia akan menghabiskan mana dalam jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, ia tidak akan mampu mempertahankannya terlalu lama. Kemudian, Zion mencoba pendekatan lain, yaitu dengan memfokuskan mananya pada kedua kakinya. Melihat Zion yang begitu sibuk mencari solusi, sambil menghela napas, Dayoden bergumam, "Dia adalah bocah yang sama sekali tidak mengenal kata menyerah, meskipun telah berkali-kali gagal. Meskipun saat ini dia hanyalah rang F, kekuatan dan pengendalian mananya sudah berada pada tingkatan yang setara dengan rang D. Jadi, aku sangat yakin bahwa dia akan berhasil melakukannya." Benar saja, setelah mencoba berbagai macam cara, akhirnya Zion berhasil menemukan metode yang tepat. Sambil berlari menghampiri Dayoden, Zion berkata, "Pak Tua, kau harus melihat ini. Saat ini aku hanya mengendalikan pasir yang menyentuh kedua kakiku. Dan sekarang, aku bisa berjalan dengan jauh lebih mudah. Pak Tua, aku yakin dirimu sama sekali tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Bahkan sekarang, aku bisa berjalan jauh lebih cepat daripada kedua kakimu yang sudah tua itu." Namun, belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, Dayoden tiba-tiba langsung melayangkan sebuah tinju yang mendarat tepat di kepalanya. Lalu Dayoden berkata, "Dasar bodoh. Berlari-larian seperti itu saja sudah cukup membuatku kesal. Dengarkan aku baik-baik. Kau tidak usah membuang energimu untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Karena kebiasaan seperti itu bisa saja membunuhmu." Akan tetapi, Dayoden sedikit panik ketika menyadari bahwa Zion sudah tidak sadarkan diri setelah menerima pukulannya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan manhwa Sun Mancher of the Scorched Desert. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.